Dwi Purnamasari. Panggilannya Bisa dipanggil Dwi. Mbak Dwi ya. Halo. Terus yang di sebelah kiri, Perkenalkan, nama saya Ainun Mayangsari, panggil Ainun bisa. nah ada Mbak Dwi sama Mbak Ainun. Aku sih manggilnya Dek, tapi aku nggak mau kelihatan tua. Jadi aku manggil Dwi sama Ainun aja ya. Oke, mana nih universitas mana nih? Di Universitas Respati Yogyakarta. Oh, dari Respati. Mahasiswa ya? Iya, mahasiswa semester akhir. Semester akhir. Lagi PKL ini tuh Ya, kebetulan. benar, mereka lagi PKL di sini dan kebetulan ketemu sama Bermicil ya. Jadi kita manfaatkan saja ya guys. Diculik tiba-tiba gitu. Dwi itu kemarin kan aku dengar-dengar tuh ya lagi ngambil tentang spesifikasi tentang stunting gitu nggak sih? Ya, lebih ke 1000 hari pertama kehidupan. Oh, Pencegahan terhadap stunting. pencegahan terhadap stunting 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari HPK. 1000 hari itu maksudnya dari lahir ya? Nah, dari mulai dia dari usia 0 sampai usia 2 tahun. Oh gitu. Maksudnya Oh, dari mulai hamil, ibu Ah. hamil sampai dia umur 2 tahun. Kalau untuk Ainun spesifikasinya hamilnya apa? Ambilnya saya penelitian tentang kubur bayi yang di daerah Sleman. Itu ada bakteri E. coli-nya apa enggak? Nah ini boleh nih, dua-duanya kebetulan topiknya pas. Sebenarnya video ini diambil ketika baby masih 4 bulan ya. Oke guys, Baby Jim punya beberapa pertanyaan ya yang berkaitan tentang kehamilan dan lebih spesifiknya lagi tentang stunting sih sebenarnya yang sekarang ini kan lagi digencar-gencarnya ya, Lagi booming banget. lagi dikampanyekan pencegahan stunting seperti itu. Nah, aku sebenarnya udah beberapa kali dengar tentang stunting itu tapi nggak ngerti karena kan mungkin belum masuk ke situ kan, kayak aku kontrol ke dokter kan belum dikasih tahu tentang itu kan. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting itu di Indonesia udah mulai genting banget karena Indonesia udah masuk 5 besar stunting. Maksudnya Indonesia itu ada di peringkat 5 dari 14 negara kalau nggak salah. Oh gitu. Kemarin pernah baca jurnalnya juga. Kalau stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga nanti terlalu pendek. Seharusnya usia 2 tahun itu tingginya itu sama kayak teman-temannya tapi dia tuh lebih pendek. Tapi bukan berarti juga yang pendek itu dikatakan stunting. Nah, ciri-ciri stunting itu emang agak susah sih dibedakan sama yang normal. Kita agar mengetahui si anak itu stunting atau enggak gimana caranya? Ya itu tadi sih sebenarnya kalau stunting itu emang agak susah untuk diketahui karena memang dia masih bisa bermain seperti anak normal. Terus status gizinya juga nggak kelihatan kayak anak gizi buruk. Kalau anak gizi buruk itu kan bisa dibedakan, dia terlihat kurus, kalau terus mungkin rambutnya itu sedikit kayak gitu. Anak itu yang kadang status gizinya kurang. Kalau yang stunting itu berarti kita harus periksa atau gimana? Harus ada konsultasi juga sama dokter, sama bagian puskesmas. Ya cuman masalahnya di sini kan rata-rata kayak ya maksudnya kayak di kampung-kampung aja kadang orang kan males Iya. kayak di puskesmas keposyandu gitu kan males kan. Katanya itu juga ditemukan di Godean ya yang paling tinggi itu. Iya, dari 2015 ya? Ya, 2015 itu data dari 2015 di Sleman yang paling tinggi di Godean Kasus Godean stunting. Godean 1 Godean Purnamasari 1. Kalau di Jogja sendiri yang paling tinggi di Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan bisa kasus stunting itu tinggi itu dari faktor apa aja tuh yang Faktor ekonomi juga masuk, terus faktor pengetahuannya kurang, Pemberian ASI. kemudian ASI nggak eksklusif. Oh, itu ngefek juga ya? Jadi ketika anak mulai usia 0 sampai 6 bulan itu harus benar-benar diberi nutrisinya itu ASI, jangan dikasih makan yang lain. Kemudian ditambah lagi nanti kalau udah usia 6 bulan ke atas itu harus dikasih MPASI, Oh gitu. makanan pendamping ASI. Karena dia udah kebutuhan nutrisinya lebih Ya. tinggi ya daripada sebelumnya. Karena kan kalau orang awam itu kalau biasanya kalau dikasih ASI aja tuh nganggepnya masih kurang, karena masih lapar gitu kan, anaknya masih nangis. Padahal ASI itu sudah memenuhi kecukupan gizi si bayi. Itu dari usia 0 sampai 6 6 bulan. Terus juga rata-rata kan Mbak,
dikasih air putih. Nah itu udah nggak masuk ASI eksklusif. Oh gitu. Berarti yang harus murni asli gitu ya? Murni asli gitu. Pokoknya anak usia 0 sampai 6 bulan itu udah nggak boleh dikasih makan apa-apa kecuali ASI. Iya, soalnya ya kalau aku sih nggak tahu ya karena aku orangnya agak bandel gitu ya. Maksudnya kan kalau ada kan beberapa yang aku lihat ibu-ibu curhat gitu kan, kadang itu sama orang tua yang jadul-jadul gitu, anak umur segitu udah harus kasih pisang, kasih apa kayak gitu ya nggak sih? Ada kan yang seperti itu padahal harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau usianya udah mulai 6 bulan ke atas boleh. Tapi biasanya kalau MPASI itu pertama yang kita kenalin tuh yang sayur-sayuran dulu. Oh malah sayuran? Ya biar kan biasanya anak-anak gak suka sayur karena dari awal mereka gak dilatih untuk makan sayur. Benar. Tapi bukan berarti juga harus sayur semua. Jadi Ada kombinasi. ada pakai kentang, sayur-sayuran, pakai nabati. Soalnya rata-rata ya banyak sih kayak klienku aja pada nggak doyan makan sayur ya kan. Itu berarti ibunya dipertanyakan tuh waktu zaman bayi kalian dulu nggak dikasih sayur atau mungkin ngasihnya telat kali ya, jadi ngasihnya telat nggak doyan gitu Pengenalannya ya. ya, pengenalannya. Kan kalau kita lebih ke ngasihnya tuh nasi, kalau nggak buah. Jadi mereka lebih suka karena lebih familiar sama rasa itu. Aku rencananya sih gitu besok, maksudnya akan aku kasih nutrisi yang seimbang kayak gitu kan, tetap aja harus seperti itu. Oke, terus aku mau nanya nih, sebenarnya tuh cara mencegah stunting itu gimana? Apakah ketika hamil itu udah bisa dicegah atau ketika dia udah gede gitu, maksudnya udah lahir baru bisa dicegah kayak gitu? Dari awal kehamilan juga udah bisa dicegah Mbak dengan cara kayak mengkonsumsi zat besi, terus asam folat itu juga mengurangi resiko stunting. Oh, berarti buat ibu-ibu yang kan kita dikasih tuh asam folat sama dokter itu harus rajin diminum ya. Iya, yang untuk mencegah karena pemenuhan zat gizi selama ibu hamil itu emang sangat penting banget untuk kelanjutan hidup si bayi janin. Tentang stunting kurang lebih segitu aja ya guys, soalnya kita juga masih awam, maksudnya nggak terlalu Masih ngeraba-ngeraba banget juga ngeraba. sih istilahnya. Sedikit lah ya, paling nggak kita membukakan mata bahwa sebenarnya stunting itu bisa dicegah dan juga bisa diketahui kalau kita rajin ya mengontrolnya juga. Ibu harus lebih peduli terhadap kesehatannya dan juga kesehatan bayi. Juga takut deh itu kata-katanya ya nggak sih? Oke, nah tadi kan di awal kita udah nanya juga nih sama Mbak Ainun ya tentang bubur bayi. Iya, penelitian tentang bubur bayi yang dijual di pinggir jalan itu kandungan E. coli-nya ada atau enggak, bakteri. Nah itu sebenarnya aku pertanyakan juga, soalnya aku sering lihat di pinggir-pinggir jalan itu mulai beberapa tahun ini kayaknya banyak yang jualan bubur Bubur bayi. MPASI itu ya, Nah MPASI yang langsung gitu Yang kan. langsung Apa sih biasanya kalau jual? kalau menurut aku ya, si anak itu kan tanggung jawab kita. Jadi pemenuhan nutrisi itu harusnya kita yang memberikan seperti itu. Nah kalau bisa kita beli di pinggir-pinggir jalan itu, apakah itu memenuhi nutrisinya? Nah kebetulan nih Mbak Ainun kan juga lagi bahas itu. Nah itu gimana nih? itu belum sampai ke penelitian yang mendalam ya Mbak. Bisa aja terjadi ada bakteri E. coli karena kita nggak tahu pembuatannya seperti apa. Terus Terus kan higienis atau enggak. jualnya kan juga di pinggir jalan, Iya. masalahnya kan kena polusi, kena debu, kena macam-macam kayak gitu. Kalau bakteri E. coli sendiri tuh dia bisa mengkontaminasi tuh gimana caranya dia mengkontaminasi makanan? Dari sentuhan tangan biasanya juga bisa. Oh gitu. Misalkan kita kotor, Tangan kita kotor atau mungkin kita bikin segala sesuatu makanan, pegang makanan nggak cuci tangan gitu, belum cuci tangan bisa. itu ngefek juga ya. Oh. Kalau misal dimasak, walaupun udah dimasak itu dia Kalau di bahan makanan seperti misal sayur atau apa itu bisa, tapi dengan berapa derajat ya? 100 derajat apa ya? Baru dia Sampai mendidih. harus benar-benar matang ya berarti. Makanya kalau misal ibu hamil nih, dilarang banget buat konsumsi yang kayak yang masih mentah-mentah. masih mentah, setengah matang, Setengah matang. telur setengah matang. Nggak boleh. Nggak boleh. Enak padahal. Sate-satean itu harus diminimalisir seminim Oh, nggak mungkin. boleh ya? Karena itu kan dagingnya mentah, mbak. Karena kan cuma dibakar-bakar, nggak Dia nggak terlalu matang sama
sampai dalam. Kalau memang pengen sate banget bikin di rumah dan banget. masaknya itu dimasak sendiri dia harus matang banget. Ya, kalau salad Salad kan apa dulu? mentah. Salad buah atau salad Kalau sayur. kalau buah kan emang mentah. Kalau buah kan sayur. bagus dikonsumsi. Sayur itu apa sih? Sayur-sayur. Oh iya, yang salad sayur ya. Iya, yang dikasih mayones lah atau Iya, apa aduh, itu gimana? Jangan dulu deh. Jangan Nggak dulu. boleh ya? Kalau bukannya nggak boleh, nggak boleh, tapi lebih diminimin dulu kalau bisa lagi hamil. Bukan Siram digerujuk, air panas. bukan digerujuk, Siram air panas. Nah, digerujuk. Disiram, dikerujuk itu bahasa apa ya? Maaf, bahasa Jawa Orang mana ya orang Jawa Timur ya kan dikerujuk air panas. Udah punya anak belum? Nah, belum nih kebetulan. Masih dalam pencarian Pencarian apa? pencarian calon. Berarti promosi nih. Promosi, jangan lupa di follow Instagramnya apa? Ada nanti di bawah. Oh ya, nanti aku tulis ya di bawah ya. Buat kalian yang masih jomblo dan mencari calon-calon yang berkualitas, wese. Waduh. Oh, Dwi aja yang jomblo. Ya, nggak apa-apa lah, kita kan kenalan sama Mbak Ainun juga kan, nggak apa-apa. Oke, makasih ya teman-teman udah memberikan lumayan banyak informasi nih. Ya, tapi kita minta maaf nih kalau mungkin informasinya hanya sekedar gitu iya. aja. Karena memang stunting kita masih ngeraba-ngeraba sih, karena informasinya juga masih apa ya? Sebenarnya udah banyak penelitian sih, cuma kan kita ya Dimaklumin. Yang penting kita di sini niatnya tuh positif lah untuk saling berbagi ilmu, sharing aja. Kalau memang ada yang salah dibetulkan juga tidak apa-apa. terus juga untuk apa ya, agar kalian tuh lebih terbuka gitu loh matanya, ya enggak sih, terutama buat yang mau punya anak, lebih peduli lagi. Itu kayak ngomong ke aku sendiri. Yang kasih kan di luar sana juga ada tuh. Gitu. Mungkin di luar sana kan juga ada. Oke guys, terima kasih ya udah nonton. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe juga, follow Instagramnya mereka juga nanti di bawah. Instagramnya Best Video nggak usah, udah follow semua. Pasti sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.